Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Putu Surya. Ya, setelah sebulan lebih tidak upload video, ya kali ini saya akan mencoba kembali membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Billionaire. Saya harap setelah menonton film ini, teman-teman semua bisa termotivasi untuk lebih bekerja keras dalam menggapai mimpi-mimpi. Ya, film ini diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha cemilan rumput laut asal Thailand yang sukses menjadi miliarder di usia muda, yang bernama Top Titipat. Biar gak berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Di awal scene, Top Titipat datang ke sebuah bank untuk meminjam uang 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah untuk membuka bisnisnya. Tugas bank lalu menyuruhnya untuk memberikan alasan kenapa dia harus dipinjamkan uang sebesar itu. Top lalu bercerita, saat masih SMA, dia sedang belajar, bukannya mendengarkan guru, dia malah bermain game online. Top punya item yang langka. Terus ada orang yang mau beli seharga 12.000 baht. Langsung saja ditransfer ke rekeningnya. Ketika pulang, dia langsung meminjam rekening pamannya. Dan duit pun cair. Semenjak itu, Top terus menjual item game sampai duitnya banyak. Lalu ia membeli sebuah mobil dan membawanya ke sekolah dan mengajak pacarnya jalan-jalan. Saat pulang ke rumah, orang tua Top memarahinya. Mereka bertanya dari mana dia dapatkan uang, dan ia dituduh ikut taruhan bola. Top menjelaskan, semua itu dari hasil ngegame, dan orang tuanya pun tidak percaya. Lalu ibunya menyuruhnya untuk belajar saja. Nggak usah yang aneh-aneh. Tapi Top bodo amat, dan terus main game sampai lulus sekolah. Setelah lulus sekolah, dia melihat hasil tes masuk universitas negeri, tapi dia nggak lolos. Tanpa rasa sedih dan kecewa, Top langsung lanjut main game. Singkatnya, dia beli PS dan DVD player. Dan ketika pulang ke rumah, orang tuanya Top memarahinya karena nggak lolos tes masuk universitas negeri. Tapi Top meyakinkan orang tuanya, nggak dapat negeri pun nggak apa-apa, sama saja. Ayahnya pun marah karena cuma ingin Top kuliah di negeri, karena di swasta itu biayanya mahal. Ayah ibunya pun berdebat masalah keuangan untuk nanti kuliah Top. Top di kamar melihat sisa tabungannya yang semakin menipis. Dan akun gamenya pun juga diblokir karena kedeteksi untuk komersil. Dia pun bingung. Lalu dia melihat DVD player yang tadi dia beli. Top pun kembali ke toko itu dan membeli banyak DVD player lagi. Dia menawarnya sampai deal dan nanti akan dijual kembali. Di rumah, Top menunjukkan DVD player ke paman dan ibunya. Tapi saat dinyalakan, ternyata barang itu rusak. Dia kembali ke toko dan ngomel-ngomel ke penjual dan meminta garansi pengembalian barang. Tapi penjual toko bilang nggak ada, karena itu DVD player bajakan. Kalau rusak, ya beli lagi. Top pun marah, karena ia tidak diberitahu dari awal. Lalu, ia pun membanting DVD itu di atas rak kaca. Sampai rak kaca itu pun pecah. Penjual marah dan menampar Top. Lalu dia mau dipukul, tapi Top langsung lari. Top pulang sambil manyun, lalu ia melihat ayahnya yang jalan kaki, ia pun menyuruh ayahnya masuk mobil. Ayahnya bilang, bisnis itu gak gampang. Jangankan anak kecil, orang dewasa saja banyak yang gagal. Dan menyuruh Top untuk lanjut kuliah, dimanapun terserah, sambil memberikan uang, tapi Top menolaknya. Malam harinya, ia mengambil jimat ayahnya dan akan dijual 100.000 baht. Uang itu akan digunakannya untuk masuk universitas. Singkatnya, Top sudah masuk kuliah. Tapi saat di kelas, ia tidak mendengarkan.
Malah nyuruh temannya merekam dosen yang sedang mengajar dan keluar kelas. Dia pergi ke tempat pameran mesin. Lalu ia melihat mesin penggoreng kacang otomatis. Kata salesnya, mesin itu belum ada yang punya di Thailand. Mendengar itu, Top langsung semangat ingin membeli mesin itu. Padahal harganya mahal. Di rumah, Top kembali dimarahi oleh orang tuanya karena membawa mesin itu. Tapi Top bilang hanya menyewanya, seharga 50.000 baht. Top lalu bertanya kepada penjual kacang, bagaimana cara membuat kacang yang enak, dan mencatatnya. Sedangkan temannya di kampus menelpon Top, suruh Top untuk masuk tapi dia tak diangkat. Singkat cerita, Top sudah mendapatkan resepnya. Ia menyuruh pamannya mencicipi kacang dan ibunya juga. Dan kacang itu ternyata enak. Lalu Top mencari tempat jualan di mall. Ia bersama pamannya dengan semangat membawa gerobak dan kacang ke tempat jualan. Saat mall buka, ramai orang, tapi tidak ada yang beli. Pamannya juga sudah teriak-teriak. Sama saja, tidak ada yang beli juga. Mereka pun terus berusaha agar ada yang beli. Top di pasar mengantar pacarnya berbelanja. Ia mengamati orang berjualan bagaimana caranya supaya ada yang beli. Top langsung mencatat kata-kata bonus dan diskon. Saat ngobrol dengan pacarnya, paman Top menelpon dan bilang dagangannya tidak laku. Sudah melakukan apapun, tapi tetap aja tidak ada yang beli. Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat orang-orang yang meminta sumbangan. Dan di situ banyak orang yang memberi. Dia langsung berpikir, ternyata tempat juga berpengaruh agar ramai yang datang. Top minta pindah tempat karena sebelumnya banyak saingan, dan ia pun boleh pindah. Lalu, Top pun pindah ke pintu masuk mall. Saat di kelas sedang ujian, dia kebingungan mengerjakan soal. Lalu teleponnya berbunyi. Top langsung mengambil HP dan meminta izin ke pengawas untuk mengangkatnya. Tapi gak boleh, nanti dianggap berbuat curang, lebih baik dimatikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar kelas dan memilih mengangkat teleponnya daripada ikut ujian. Ternyata pamannya yang menelpon, bilang kalau dagangannya laris. Dan Top pun membawa kacang lagi. Top lalu bilang ke pamannya akan membuka cabang lagi. Lalu dia buka cabang dan sudah memiliki karyawan. Dan saat itu juga pacarnya Top bilang, intinya kuliah dulu, nanti baru kerja. Tapi Top cuma diam. Besoknya, Top masih tetap tidak masuk kuliah. Lalu temannya menelpon karena dia dipanggil dosen dan terancam mau dikeluarkan. Tapi Top nggak ngurus dan dia tetap jualan. Di tempat jualan, Top dimarahi pemilik mall karena asap dagangannya mengotori plafon. Dia diancam akan dibatalkan kontraknya. Tapi ia berjanji akan mengecat ulang plafonnya. Si pemilik mall pun memberikan kesepakatan kalau besok harus sudah selesai. Kalau tidak, kontrak batal. Top langsung mengecat ulang plafon dan dibantu pamannya. Karena pengunjung merasa terganggu, ia kembali dimarahi dan disuruh malam saja ngecatnya. Malam harinya, Top kembali ngecat dan dibantu ibunya. Satpam mendatang dan bilang mall mau ditutup. Top pun memberikan uang kepada Satpam bermaksud untuk menyuapnya. Satpam pun melihat ibu Top dan menyuruh anaknya diajari kejujuran serta tanggung jawab. Uangnya pun dikembalikan dan menyuruhnya tetap pergi. Top pun pulang sambil marah-marah. Ibunya mengatakan
dan bilang, ikut saya ibu ke Cina. Karena orang tua Top mau pindah ke Cina dan mulai hidup baru di sana. Mendengar itu, Top pun tambah marah karena tidak diajak bicara sebelumnya. Top bilang nanti pasti bisa, cuma perlu butuh waktu untuk bangkit. Ibunya pun menangis, dan Top kembali meyakinkan akan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Besoknya, Top foto untuk paspor, tapi dia tidak fokus. Dan saat mau difoto, ia pun pergi. Ia menemui orang tuanya dan bilang, ia tidak bisa ikut ke Cina, mau tetap di sini, dan mau bekerja keras, dan berjanji akan mengembalikan orang tuanya ke Thailand. Ia pun berpamitan kepada ibunya. Dan ayah Top pun berkata, kita harus mengawali semuanya, jaga diri baik-baik, ayah sayang kamu. Lalu mereka pun pergi. Setelah itu, Top pun semangat dan bergegas kembali ke mall dan mengecat plafon. Tapi ia mendapat kabar buruk lagi. Beberapa dagangannya ditutup juga karena masalah yang sama. Di rumah, Top pun termenung pusing. Di depan rumah, ada tetangga yang gosip dan menemukan di depan gerbang ada pemberitahuan penyitaan rumah. Lalu surat pun diambil dan dibuang. Saat jalan, Top bertemu dengan pacarnya. Pacarnya sambil marah dan mendorong Top sampai jatuh. Ia marah karena Top tidak pernah menghubunginya lagi. Top langsung memeluk pacarnya. Di dalam mobil, Top curhat masalah dagangannya, dan si pacar mengajak ia kembali kuliah. Si pacar lalu memberikan rumput laut kering yang dibelinya itu sangat jauh dan belum banyak dijual di sekitar sini. Top pun memakannya dan terasa enak. Ia pun langsung punya ide. Ia menemui profesor ahli pangan dan menanyakan bagaimana caranya rumput laut tetap kering dan tidak cepat basi. Ia pun diajari cara pengemasan yang baik, pakai mesin vakum sehingga oksigen keluar dan lain-lain. Top pun menjual mesin goreng kacang otomatis dan membeli banyak rumput laut mentah. Rumput laut coba digoreng, tapi tidak enak. Dan terus dicoba, tapi tetap saja tidak enak. Sampai habis banyak, tapi tetap aja tidak enak. Top lalu menjual komputernya. Bermaksud untuk menambah modal, dan pamannya bilang, susulah ibumu. Kamu sudah habis banyak uang, tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top tidak menyerah, dan bilang, kita harus terus berusaha. Lalu Top ditelepon pacarnya untuk daftar kuliah. Ia mencoba tes masuk kuliah lagi. Malam harinya, Top pulang ketika hujan lebat dan membawa rumput laut mentah. Saat masuk rumah, ia merasa ada yang aneh. Top memanggil pamannya, tapi tidak ada jawaban. Ia pergi ke belakang, ternyata pamannya sudah tergeletak bersimbah darah. Top pun membawa pamannya pergi, dan rumput lautnya pun kehujanan. Di rumah sakit, Top bersedih karena satu-satunya orang yang selalu membantunya tak sadarkan diri. Siangnya, Top kembali menggoreng rumput laut, tapi masih saja tidak enak. Terus dicoba, tapi masih saja tidak enak. Sampai di kardus habis. Ia lalu melihat rumput laut yang kemarin malam kehujanan dan mencoba menggorengnya. Lalu ia mencicipi dan rupanya rasanya kali ini tidak pahit. Penyebabnya adalah ada embun di dalam bungkus karena kemarin malam kehujanan. Pamannya sudah baikan, lalu Top menyuruh pamannya mencoba rumput laut hasil gorengannya. Dan memang benar, rumput laut itu menjadi lebih enak dan gurih. Mereka kembali jualan di mall, tapi sekarang ganti jualan rumput laut.
dan yang beli ramai. Melihat dagangannya ramai, Top menulis 1 juta baht per tahun. Top bilang, nggak sulit. Ibu Top menelpon dan menanyakan kabarnya. Lalu ayahnya juga ingin mengajak Top menyusul ke Cina. Ia sudah dipersiapkan universitas di sana. Top lalu bertanya kepada ayahnya berapa hutang ayahnya. Dan ternyata jumlahnya 40 juta baht. Top mendengar itu pun sangat syok. Kembali ke rumah, ternyata di gerbang sudah dipasang tulisan rumah ini dalam proses penyitaan bank. Top lemas, tak percaya kejadian ini. Ia bersedih. Ia pun membersihkan foto keluarganya. Lalu ia melihat wadah obat di balik foto keluarganya. Setelah dicek, ternyata itu obat tidur. Ia pun tambah sedih. Top pun kembali memutar suara dosen yang waktu itu direkam. Isinya tentang motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Diulang-ulang terus sambil mendengar itu, Top ke 7-Eleven untuk membeli cemilan. Saat jalan keluar, ia melihat ada 2 7-Eleven. Ia langsung punya ide. Dan ia pun masuk ke dalam 7-Eleven dan meminta nomor telepon kantor pusat. Di rumah dengan semangat, Top langsung menelpon dan menanyakan bagaimana cara jual produk di 7-Eleven. Top langsung ke kantor 7-Eleven. Ia menunggu giliran dipanggil, dan di sebelahnya juga ada orang yang memperkenalkan produk. Top pun melihatnya dan kembali memiliki ide. Di toilet, ia langsung latihan seperti orang tadi. Top kembali menunggu sampai orang tadi selesai, dan ternyata direktur ada rapat. Ia kembali disuruh menunggu. Top pun menunggu sampai sore. Direktur pun datang. Dan ia diberikan kartu nama dan disuruh meninggalkan produk, nanti akan dicek. Karena direktur saya ada rapat. Top meminta 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Produk diberikan, tapi produk belum layak dijual. Karena kemasannya kebesaran dan bungkusnya kurang menarik. Dan harganya juga kemahalan. Dan produknya itu pun ditolak. Top kembali ke rumah. Dan di sana ada pacarnya sambil marah-marah. Karena waktu itu ia cuma daftar kuliah, tapi hasilnya nggak masuk. Pacarnya pun menasihatinya. Harus kuliah dulu, itu keinginan orang tua. Si pacar juga bilang, jika butuh uang, dia bisa meminta orang tuanya untuk membantu. Karena Top ini orangnya nggak suka minta-minta, ia pun marah. Lalu masuk, kunci gerbang, lalu meninggalkan pacarnya. Malam harinya, Top pun lesu lemas. Tidur di samping pamannya sambil menangis dan curhat. Dirinya itu begitu brengsek. Pacarnya sungguh mencintai dan mengkhawatirkannya. Tapi Top malah membuatnya kecewa. Esok harinya, ia masih tidak menyerah. Ia pergi ke tempat cetak kemasan dan menyuruh membuat desain yang bagus untuk produknya. Diminta nama produknya diganti yang bagus. Namun kata si pria, nama produknya sudah bagus. Tau Kenoi, artinya pengusaha muda. Singkat cerita, produknya pun sudah jadi dan sesuai omongan direktur dan kembali ke kantor 7-Eleven. Dan ternyata direktur jadwalnya sangat padat. Top gak apa-apa, dia akan menunggu. Dari siang sampai sore, sampai dia ketiduran, Top pun merasa nggak ditanggapi dan ia pun pergi.
Di lift, ia memberikan produknya ke satpam dan pergi. Top pergi, si direktur keluar nyariin Top. Ia bersedih merasa gagal dalam tujuannya, dan menelpon ibunya dan bilang dia akan nyusul ke Cina. Di lift, ada karyawan melihat produk Top. Ia tertarik dan mengambilnya, memberikannya kepada resepsionis dan memakannya dengan lahap, dan memberikan kembali ke kolega-koleganya. Ibunya Top bilang, ibu akan selalu mendukungmu. Jangan menyerah, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Direktur pun masuk lift dan melihat produk Top sisa satu. Ia sepertinya tertarik. Top dipanggil ke kantor. Produknya diterima, tapi ada syarat. Ia harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Juga harus dicek kebersihan pabrik, tempat produksi. Jika syarat tersebut dipenuhi, produknya diterima sepenuhnya. Top pun setuju. Di rumah, ia kebingungan bagaimana cara bikin 72.000 bungkus. Dan di mana ia harus menunjukkan pabriknya, sedangkan ia pun nggak punya pabrik. Nah, kembali ke awal tadi, ternyata ia pergi ke bank mau pinjam uang 10 juta baht itu untuk bikin pabrik dan merekrut karyawan. Petugas bank melihat dokumen Top, ternyata umurnya masih 19 tahun. Top dipuji, masih muda, sangat bersemangat, itu bagus. Tapi bank tidak bisa meminjamkan uang karena belum cukup umur, dan keluarga Top juga punya hutang 40 juta baht, ia pun cuma diam. Di mobil, Top sedih, lalu menyalakan musik dengan keras dan berteriak kencang di dalamnya. Top kemudian menjual mobilnya dan memutuskan untuk terbang ke Cina, menyusul orang tuanya. Di bis, ia melihat tiket pesawat. Setelah itu, dia langsung memukul gembok Luko, lalu membuka pintunya. Ternyata, Top masih nggak nyerah. Ia pergi ke toko bekas orang tuanya, yang dalam proses penyitaan bank. Di tempat itu, ia akan mendirikan pabrik. Dengan hasil jualan mobil dan tabungannya, ia gunakan untuk modal usaha. Saat di stasiun mau masuk ke kereta, Top melihat pacarnya sedang asik dengan teman-temannya. Kereta datang. Top hanya bisa memandanginya sampai nggak ingat mau masuk kereta. Kembali ke pabrik, Top sudah merekrut karyawan dan sudah menyiapkan pabrik untuk inspeksi. Pabriknya dinamai Toi Koi Noi. Direktur pun datang, sama orang yang ngecek kelayakan pabrik. Pabriknya dicek dan si paman menyuruh nyogok saja agar disetujui. Tapi ia menolaknya, karena nggak mau ibunya dikatakan lagi. Pabrik dicek ke dalam, dari lampu, penggorengan, pengemasan, dan lain-lain. Selesai mengecek, direktur mengatakan, pabrik belum sesuai standar, masih banyak kekurangan. Top pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Direktur pun akan merundingkan dan memutuskan nanti hasilnya. Saat mau pergi, pamannya menyuruh disuap saja agar diterima. Top mau memberikan amplop itu, tapi langsung pura-pura memberi salam. Singkatnya, semua sudah diperbaiki. Dari pekerja, rumput laut, lampu, wastafel, pengemasan, dan lain-lain. Mesin fax email pun berbunyi. Dan itu surat dari kantor. Tapi suratnya nggak sempurna karena printer habis tintanya. Ia pun menerawang keluar. Dilihat-lihat, dan ada tulisan gede sendiri. Dan terlihat disetujui. Melihat itu, Top pun senang. Target 72.000 bungkus sudah terpenuhi. Semua orang bergegas masukkan ke dalam truk untuk dikirim.
Top langsung memeluk pamannya dan berterima kasih sambil bilang, sudah menghabiskan apapun yang dimiliki. Jika ini gagal, kita nggak punya apa-apa lagi. Top akan kuliah dan nggak keras kepala lagi. Ia langsung bergegas masuk truk. Sampailah di gudang penyimpanan. Dengan semangat, Top menemui kepala gudang. Tapi ternyata dia sudah telat. Top pun memohon cuma telat sebentar. Tapi tetap aja tidak boleh. Top sangat memohon, karena nasibnya tergantung pada produk itu. Kepala gudang melihatnya merasa kasihan. Akhirnya diperbolehkan masuk. Dia pun sangat senang. Saking senangnya sampai mimisan. Produk rumput lautnya pun akhirnya dimasukkan. Top lalu menelpon orang tuanya. Dia minta maaf dan bilang, ayah ibu nanti bisa kembali pulang. Dia pun nangis. Dijelaskan di sini setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya sebesar 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Setelah 2 tahun, Top kembali ke bank dan kembali mengajukan suntikan modal. Ia pun menunjukkan rencana membangun pabrik yang besar. Dijelaskan, saat ini tahun 2010, Top memiliki 2.500 karyawan. Mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top juga sudah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top di tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht, atau sekitar 450 miliar rupiah. Saat ini, Top berusia 26 tahun. Top sudah sukses. Dia bareng pamannya naik pesawat, main game, senyum-senyum, dan ada kutipan motivasi. Jangan patah semangat walaupun apapun yang terjadi. Jika menyerah, maka habislah. Top titipan. Dan film pun tamat. Nah, itu dia tadi teman-teman alur cerita film The Billionaire. Jadi bagi kalian yang sudah menonton video ini, saya harapkan kalian dapat termotivasi untuk menggapai semua impian kalian. Dengan kuncinya, jangan pernah menyerah. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.